A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din waj'alna min ahli ibadikas salihin. Allahumma alhimna ilman na'lamu bihi awamiraka wa nawahika warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajika birahmatika ya arhamar rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaimin al-muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, mari bersama-sama kita di pagi hari yang penuh barakah ini kembali mengawali acara ini dengan sepenuh hati memohon kepada Allah, semoga Allah menganugerahkan untuk kita semuanya hati yang lapang, bening, bersih, serta tulus dan ikhlas, agar dapat kita mengawali acara ini dengan sepenuh hati pula menyampaikan puji dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia tidak terhingga banyaknya yang telah Allah anugerahkan untuk kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini semata hanya atas izin dan rahmat Allah Ta'ala kita semua diberikan lagi kesempatan untuk terus dapat melanjutkan perjalanan kehidupan di alam dunia yang sangat fana ini. Dan alhamdulillah untuk itu pun Allah memfasilitasi kita dengan nikmat sehat walafiat sehingga insya Allah kita semuanya bersama orang-orang yang kita kasihi masih sangat leluasa pula di dalam kita melaksanakan tugas dan aktivitas kita sehari-hari. Namun yang paling utama tentunya di dalam kebersamaan kita setiap pagi seperti ini, terus berupaya kita mempraktekkan dan melaksanakan salah satu pesan yang Allah hadirkan untuk kita semuanya agar kita benar-benar berbahagia dan menjadi orang yang beruntung di dalam kehidupan dunia dan akhirat ini adalah dengan kita melaksanakan titah Allah, yaitu watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, yaitu berupaya kita untuk mengisi tali persaudaraan karena Allah ini dengan saling nasihat menasihati di dalam kebenaran dengan cara yang benar. Dan saling nasihat menasihati pula kita tentang kesabaran dengan cara yang sabar pula. Nah, salah satu di antaranya adalah Bapak dan Ibu, ketika kita menyadari dan meyakini bahwa setiap kebaikan datangnya dari Allah, dan setiap keburukan itu berawal dari diri kita sendiri. Sebagaimana Allah telah menyampaikan, wa ma zalamahumullahu walakin kanu anfusahum yadhlimun. Bahwa Allah tidak pernah menzalimi kita, tetapi sesungguhnya manusia itulah sendiri yang menzalimi dirinya. Maka kalau seandainya kita ingat benar dan meyakini bahwa setiap kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentunya kita menyadari dan meyakini pula bahwa semangatnya kita dan bahkan hadir pada saat-saat awal di dalam acara ngaji bareng online ini, di dalam kita menyongsong untuk melaksanakan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, di dalam kita berikhtiar pula untuk mengetahui pesan-pesan apa yang terkandung di dalamnya, maka semuanya ini adalah merupakan kebaikan. Dan kalau seandainya kita meyakini benar bahwa setiap kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya tidak ada undangan lain yang lebih istimewa
melainkan daripada undangan yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Allah yang telah memantapkan hati kita. Di tengah betapa mudahnya sesungguhnya bagi Allah apabila Allah tidak mengendaki kita. Dihadirkannya, diiming-imingkannya boleh jadi alternatif-alternatif yang membuat kita terpengaruh untuk mengikuti segala sesuatu yang diinginkan itu. Namun Allah mantapkan hati kita bahwa Allah hadirkan petunjuk dan hidayahnya bagi kita semuanya sehingga beristiqomah kita berpuluh dan beratus hari dengan bersama-sama kita mengawali setiap langkah kehidupan yang kita jalani setiap pagi ini dengan kita menelusuri setiap huruf kata dan ayat yang terhimpun di dalam Al-Quran. Maka mudah-mudahan dengan menyadari bahwa semuanya ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian Allah pun berikan kemudahan pula bagi kita untuk mensyukuri atas apa yang berlaku pada setiap diri kita dan sahabat-sahabat kita yang berada di dalam forum ini. Maka tentulah rasa syukur kita hantarkan setinggi-tingginya kepada Allah. Dan meyakini la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bahwa ketika kita mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan, maka Allah telah menjanjikan bahwa Allah akan tambah nikmat itu. Sehingga kita pun berharap kepada Allah semoga Allah berikan kemudahan bagi kita untuk dapat melihat dan merasakan setiap nikmat yang telah Allah anugerahkan bagi kita semua. Dan begitu pun mudah pula Allah hadirkan rasa syukur di dalam diri ini. Sehingga apa-apa yang kita dapati menjadi nikmat yang benar-benar dirahmati, diberkahi, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga pula Bapak dan Ibu melalui setiap huruf, setiap kata dan ayat yang kita baca di pagi hari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu rahmat, barakah, hidayah, dan ridhonya untuk kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam senantiasa pula kita sampaikan dan kita sanjungkan dan hantarkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia paling mulia, paling indah, dan paling elok akhlaknya. Tiada sesuatu yang kita dapati pada kehidupan Rasulullah melainkan semuanya itu adalah berisi keteladanan. Semuanya berisi mutiara-mutiara keindahan yang Allah hadirkan di dalam kehidupannya. Maka semoga kita pun diberikan keistiqomahan untuk memahami dan melaksanakan atas apa yang telah Allah titahkan kepada kita semuanya. Ketika perintah itu disampaikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, apabila kamu betul-betul mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Maka inilah perintah yang secara khusus diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan kepada kita semua. Apabila kita bisa mengikutinya, dilanjutkan dalam ayat ini, yuhibbukumullah, maka Allah akan membukakan pintu cintanya untuk kita, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun dan Allah Maha Penyayang untuk kita semua. Dan pada pagi hari ini dalam ikhtiar kita, dan pada saat yang sama memohon kepada Allah agar Allah anugerahkan kepada setiap diri kita dan anak keturunan kita semuanya kadar cinta yang terus bertambah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ikhtiar kita adalah dengan menelusuri segala keindahan yang dihadirkan dalam kehidupannya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang rendah hati, baik hati, sangat peduli kepada sesama, dan dijauhkan sejauh-jauhnya dari sifat dan kesombongan di dalam dirinya. Dan hal ini bisa kita dapati bahwa dari apa yang telah dipraktekkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berlandaskan pula terhadap apa yang telah Allah sampaikan kepada kita, dan kita bisa mendapatinya dalam surah Al-Qasas pada ayat ke-83. Negeri akhirat itu kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di muka bumi.
dan kesudahan yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Dan Allah tegaskan kembali hal ini di dalam surah Luqman di dalam ayat ke-18. Sebagaimana kita mendapati Bapak dan Ibu bahwa di dalam surah Luqman ini begitu lengkapnya Allah sampaikan tuntunan kepada kita semuanya yang terlahirkan dari lisan Luqman, bahwa bagaimana Luqman menyampaikan pesan-pesan kepada putranya, di mana dihantarkan di dalam pesan-pesan yang terdapat dalam surah Luqman ini. Bagaimana kewajiban kita sesungguhnya menyampaikan pembelajaran dan pengajaran kepada anak dan keturunan kita semuanya, untuk bertuhankan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam ayat ke-18 disampaikan, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu indah, senang kepada sesuatu yang indah. Kesombongan adalah menolak kebenaran dan merendahkan ataupun meremehkan manusia. Dari Harithah bin Wahab radhiyallahu an berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah aku beritahu kalian tentang penghuni neraka, yaitu semua yang berperilaku kasar, angkuh dan sombong. Itulah hadis muttafaqun alaihi. Pada bagian yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah tidak akan melihat kepada orang yang memanjangkan kainnya karena sombong pada hari kiamat. Dan kemudian melalui hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 orang yang tidak diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat, Allah tidak mensucikan mereka, dan Allah tidak melihat kepada mereka, dan bagi mereka hanyalah azab yang pedih. Maka siapakah mereka itu? Orang tua yang suka berzina, penguasa yang dusta, dan orang miskin yang sombong. Hal ini karena kesombongan termasuk sifat ketuhanan, dan bukan sifat manusia yang diciptakan memiliki sifat yang lemah. Dan orang-orang yang sombong dan berbangga diri berarti mengambil derajat ketuhanan dan menyaingi pencipta yang agung dalam salah satu sifatnya yang tinggi. Oleh karena itu mereka mendapat siksa yang pedih sebagaimana yang disampaikan pula oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya. Allah Azza wa Jalla berfirman, kemuliaan itu kainku, dan kesombongan itu bajuku. Barang siapa yang merebut salah satunya dariku, maka aku akan menyiksanya. Inilah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan hadis terakhir yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Barang siapa yang merasa besar dalam dirinya, atau angkuh dalam caranya berjalan, ia akan menghadap kepada Allah, dan Allah pun murka kepadanya. Nah, inilah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, yang kita dapati bahwa bagaimana sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan kepada kita semuanya, dan diiringi lagi dengan hadis-hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya dapat memahami bahwa betapa tercelanya sesungguhnya sifat-sifat angkuh dan sombong itu sendiri. Dan bukankah kita pun sudah mendapatinya? Dikarenakan kesombongan iblis itulah yang membuat ia terlempar dari rahmat Allah, dari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan betapa kemudian kita bisa mendapati kesombongannya telah melahirkan perbuatan-perbuatan tidak terpuji lainnya.
termasuk kebodohan, dan memandang rendah orang lain, dikarenakan merasa bahwa dirinya lah yang paling hebat itu. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, setiap pagi pula kita berhimpun di dalam forum ini. Semoga Allah meridhoi kita semuanya. Dan terutama pula setiap pagi kita menjadikan forum ini sebagai forum bagi kita semuanya, untuk terus melanjutkan dan meningkatkan kualitas silaturahim kita dengan ayah dan ibu kita. Walaupun dalam dimensi silaturahim yang telah berbeda ketika sebagian besar daripada ayah dan ibu kita telah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Allah telah memberikan ruang dan kesempatan tidak terbatas bagi kita. Di tengah kita menyadari benar bahwa betapa sedikitnya atas apa yang bisa dan telah kita lakukan kepada mereka. Dan boleh jadi sebagian besar dari kita semuanya menyadari bahwa kesadaran secara hakiki akan makna dan keberadaan ayah dan ibu itu, ironinya baru muncul di dalam diri ini setelah ayah dan ibu kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kita harus ikhlas Bapak dan Ibu menghadapi semuanya ini. Dikarenakan tidak berlaku semuanya ini kalau bukan dikarenakan Allah yang telah menetapkan untuk kita semuanya. Dan tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun ketika ayah dan ibu kita telah kembali kepada Allah dan kemudian Allah hadirkan kesadaran bahwa kita harus berbuat sesuatu terhadap ayah dan ibu kita. Walaupun mereka sudah tiada, maka sesungguhnya ini adalah merupakan bagian daripada kebaikan pula. Dan tidak dihadirkan kebaikan itu di dalam diri kalau bukan dikarenakan Allah mengendakinya. Wa ma yulaqqaha illal ladzina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin adzim. Tidak akan mungkin kita bisa berbuat baik kalau bukan dikarenakan Allah memberikan kesabaran bagi kita semuanya. Dan tidak akan mungkin setiap diri kita menghadirkan perbuatan kebaikan itu sekecil apapun dalam pandangan diri ataupun manusia. Kalau bukan dikarenakan Allah yang mengendaki kebaikan itu Allah hiaskan di dalam diri dan perjalanan kehidupan kita ini. Maka semoga kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi bagian dari hamba-hamba Allah yang sabar dan menyikapi sebaik-baiknya atas apa yang berlaku di dalam kehidupan kita, terutama di dalam upaya dan ikhtiar kita melanjutkan tali silaturahim dengan ayah dan ibu. Kepada ayah dan ibu kita yang telah kembali kepada Allah, semoga Allah terima seluruh amalnya, Allah ampuni dosa dan kesalahannya. Semoga Allah lapangkan kuburnya, Allah hadirkan cahaya yang menyejukkan bagi mereka. Dan semoga hanya bagian daripada taman-taman surga menjadi taman kebahagiaan tiada tara bagi ayah dan ibu kita semuanya. Sampai nanti semoga Allah bangkitkan ayah dan ibu kita di jannah terbaiknya, menjadi kebahagiaan tiada tara sampai nanti Allah tempatkan di jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana liyuqimus salata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim
warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Semoga Allah berikan kesabaran bagi kita semuanya, Bapak dan Ibu, sebagaimana Allah telah hadirkan kesabaran dan keistiqomahan pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam sampai lanjut usianya. Tiada henti doa-doanya dihantarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan anak dan keturunan yang soleh. Rabbana hablana minas solihin. Tiada henti pula Nabi Ibrahim alaihissalam memohonkan kepada Allah, dan kesabaran dan keistiqomahan Nabi Ibrahim alaihissalam diabadikan Allah untuk menjadi contoh dan teladan bagi kita semuanya. Bahwa betapa Nabi Ibrahim mengantarkan doa-doa, memohon kepada Allah agar dianugerahkan untuk dirinya, kepada para istrinya dan anak keturunannya, seluruh zuriatnya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, agar mereka semuanya menjadi bagian dari orang-orang yang sejuk pandang mata orang ketika melihatnya. Maka kita pun menghantarkan doa yang sama, Bapak dan Ibu, bahwa kita menginginkan sekali agar anak dan keturunan yang diamanahkan kepada kita menjadi anak dan keturunan bukan hanya mereka sehat fisiknya dan cerdas pengetahuannya, tapi berakhlak mulia, yang patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada kedua orang tuanya, dan sejuk pandang mata orang ketika melihatnya, dikarenakan Allah menaungi mereka dengan rahmat yang luar biasa. Dan bahwa betapa Nabi Ibrahim alaihissalam mengantarkan pula doa, Rabbana liyuqimus shalah, bahwa semoga seluruh anak dan keturunan menjadi bagian dari mereka-mereka yang terus istiqomah mengerjakan sholat, membangun karakternya. Faj'al afidatam minan nasi tahwi ilaihim, dan memohon pula agar hati manusia cenderung kepada mereka. Seraya memohon kepada Allah, warzuqhum minas thamarat, memohon kepada Allah agar Allah anugerahkan rezeki untuk mereka. La'allahum yashkurun, semoga mereka menjadi bagian dari hamba Allah yang bersyukur. Inilah yang Allah ajarkan kepada kita semuanya. Kita memohon rezeki, segala kemudahan, segala karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ujungnya adalah untuk bersyukur. Maka esensi daripada anugerah yang telah Allah berikan kepada kita semua, jadi kita menyadari akan keberadaan nikmat itu adalah dengan rasa syukur yang kita hantarkan kepada Allah. Maka dengan rasa syukur inilah semoga tidak saja secara fisik Allah anugerahkan rezeki kepada kita, tetapi secara spiritualitas, secara nurani, segala sesuatu yang Allah anugerahkan kepada kita semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, insya Allah pada pagi hari ini kita akan membaca dan melanjutkan pembacaan pada surah ke-16 dengan membaca ayat ke-36 sampai dengan ayat ke-40. Sebelum nanti insya Allah kita akan melanjutkan acara beranda kita pada pagi hari ini, dua orang tokoh akan hadir sekaligus, yaitu Bapak Eko Pratomo dan Ustadz Muhammad Teguh. Semoga nanti di dalam kolaborasi mereka, dalam diskusi yang kita dapati pada hari ini, Allah limpahkan rahmat dan barokahnya untuk kita semuanya. Seraya kita berdoa, semoga melalui setiap huruf, setiap kata dan ayat yang kita baca di pagi hari ini, terus menjadi cara kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan disengaja atau tidak disengaja pada hari kemarin ataupun hari-hari sebelumnya. Begitupun kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah mengampuni segala kebodohan dan kelalaian dan maksiat kepada Allah yang telah kita lakukan pada hari kemarin ataupun hari sebelumnya pula. Agar semoga ketika nanti kita kembali kepada Allah, dikembalikan kita semuanya dalam keadaan benar-benar bersih, terampuni dari seluruh dosa dan noda. Dan kembali kepada Allah dalam keadaan Allah ridho kepada kita
dan kita pun sukacita kembali kepada Allah, kembali dalam keadaan husnul khatimah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Bersama seluruh harapan kita dan doa yang telah kita hantarkan dalam forum ini, bersama doa-doa khusus yang kita miliki masing-masing, semoga Allah kabulkan, Allah ijabahkan, Allah beri yang terbaik untuk kita semuanya. Mari bersama-sama Bapak dan Ibu kita membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan kepada saudara-saudara kita yang tengah mendapatkan ujian sakit dari Allah Subhanahu wa taala ataupun ujian-ujian kehidupan lainnya, semoga Allah berikan keistiqomahan dalam iman dan Islam. Semoga Allah angkat sakitnya, Allah sehat dan sembuhkan kembali. Dan semoga melalui kesabaran dan keikhlasan menghadapi ujian Allah ini, semoga Allah luntur dan gugurkan segala dosa dan kesalahannya, dan Allah tingkatkan derajat keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita mendoakan untuk kesembuhan Ibu Elias Mailyas yang baru saja terkonfirmasi bahwa beliau telah terpapar COVID pada saat ini. Dan begitu pun kita mendoakan untuk Ibu Titi Kartika yang masih terus dirawat di Jogja. Dan juga untuk Prof. Tati Rajab yang mengalami sakit pada mata kanan atau mata kirinya. Semoga terjadi pendarahan di sana. Semoga Allah sehat dan sembuhkan. Dan begitu pun kepada Pak Yasmil yang saya baru mendapatkan info juga bahwa beliau terkena panas tinggi pada saat ini. Sejak tadi malam sama-sama kita mendoakan semoga Pak Yasmil segera sehat kembali. Demikian pula Pak Rudi Rajab, semoga segera pulih dan sehat kembali. Dan begitu pun Bapak dan Ibu yang berada dalam forum ini ataupun sanak dan kerabat kita semuanya yang tidak kita ketahui namanya, semoga Allah sehat dan sembuhkan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, baiklah Bapak dan Ibu, kembali kita sama-sama memohon kepada Allah, semoga Allah kabulkan seluruh pinta dan harapan dan doa kita semuanya. Dan kita segera memulai membaca ayat ke-36 dari surah An-Nahl. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ. فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عليه الضلالة. فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين.
Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل Ya tahris ala hudahum fa inna Allah la yahdi man yudil. وما لهم من ناصرين Wa ma lahum min nasirin. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت Wa aqsamu billahi jahda aimanihim la yab'atsullahu man yamut. بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس Bala wa'dan alaihi haqqan walakinna aktsaran nas ولكن أكثر الناس لا يعلمون walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا Liyubayyina lahumul ladzi yakhtalifuna fihi waliya'lamal ladzina kafaru. ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا Liyubayyina lahumul ladzi yakhtalifuna fihi waliya'lamal ladzina kafaru. وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون
Innama qawluna li syai'in idza aradnahu an naqul lahu kun fayakun. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. Innama qawluna li syai'in idza aradnahu an naqul lahu kun fayakun. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim.